menjadi dewasa dalam segala aspek. Dan karena itu sebelum mengawali kegiatan belajar, sebelum kita akan berdoa kepada pengecekan kehadiran, dan lupa juga perlu menyampaikan shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan tentu orang bersyukur ketika kegiatan belajar mengajar pada hari ini boleh terlaksana. Tentu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Guru akan mengecek dulu harian yang ada. Yang pertama, Abigail Wisan, Jessica Meneking, Dewi Sonotang, Grace Saeran, Dewa Samadi, Henrik Haba, Juwita Sukewan, Yusuf Pirik, Daniel Lamyun, Joshua Mandagi. Ternyata semua hadir dalam kegiatan belajar pada hari ini, dan karena itu mengawali kegiatan belajar diawali dengan berdoa yang sedianya dipimpin oleh Abigail Bisa. Silakan kalau ada yang sudah pernah mengetahui, pernah membaca berita, membaca bukunya yang berkaitan dengan bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Silakan Henrik. Jadi pertanyaannya perkembangan di aspek perkembangan menjadi dewasa. Jadi yang pertama yang usia, baru berat badan, dan perubahan organ-organ lain termasuk organ seksual. Terima kasih. Terima kasih untuk Henrik. Selanjutnya Grace. Jadi jawaban nomor 2 menurut kita itu ada aspek, salah satunya bertumbuh secara fisik, itu berarti bertambah usia dan badan, baru secara intelektual yaitu bertumbuh secara pemikiran, lalu bertumbuh secara emosi yaitu artinya sudah bisa mengendalikan perasaan. Terima kasih. Dari dua pendapat tadi yang menjelaskan tentang pertama, apakah kalian dapat menyebutkan aspek perkembangan menjadi dewasa, dan kemudian apakah kalian dapat menjelaskan pengertian bertumbuh menjadi dewasa menurut keenam aspek perkembangan. Tadi tidak dijelaskan untuk keenam aspek itu apa-apa. Kemudian yang terakhir, apa kalian mengerti manfaat mempelajari bertumbuh menjadi dewasa? Jawabannya masih tentu umum, dan orang melihat seperti apa materinya, bagaimana keenam aspek tersebut, aspek bertumbuh menjadi dewasa, keenam aspek bertumbuh menjadi dewasa yang harus orang tahu, sehingga itu juga yang menjadi kompetensi orang, pemahaman orang ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu pertama-tama tentu orang harus cari tahu dulu apa capaian pembelajarannya. Jadi mengetahui dulu capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah boleh dibacakan, peserta didik dapat menganalisa diri sebagai pribadi dewasa melalui cara berpikir, berkata, dan bertindak. Jadi ternyata ini yang mau dicapai sebuah perjalanan menuju ke Manado. Untuk mencapai tujuan itu
itu menjelaskan, berarti orang bisa menyampaikan itu apa yang orang tahu, kemudian merumuskan, berarti membuat konsep dan kemudian menyajikan konsep itu dalam ketika mereka bisa merumuskan konsep itu dan kemudian mempresentasikan. Itu 3 alur atau tujuan pembelajaran. Karena itu sebelum itu Pak Guru juga orang harus merumuskan. Jadi Pak Guru mengarahkan orang untuk bagaimana merumuskan pertanyaan. Karena awalnya orang harus untuk pembelajaran ini harus merumuskan pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Orang rumuskan melalui gambar yang nantinya akan bertayangkan sebentar. Tentu terkait dengan materi atau konten bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Orang sudah tahu tadi ada 6 aspek. Dan ini gambarnya yang diamati. Silakan buat pengamatan. Kemudian nanti dari mengamati gambar orang merumuskan pertanyaan. Karena ada 6 gambar, berarti ada 6 pertanyaan yang hendak dirumuskan. Tentu terkait dengan gambar yang pertama, ada bayi, kemudian dia mengalami perkembangan sampai dewasa dan kemudian menjadi tua. Boleh tolong rumuskan pertanyaannya? Silakan. Kemudian gambar yang kedua, ada seseorang yang sedang berpikir menggunakan pikirannya, akalnya, berarti bahwa dia sementara menggunakan pikirannya. Dan gambar yang ketiga adalah ada seorang ibu dan anak. Di situ ada anak yang sedang menangis. Gambar yang keempat, ada seorang anak yang memberikan air kepada 2 orang fakir miskin yang ada di tepi jalan. Gambar yang keempat, mereka saling bergandengan tangan. Ada 5 anak di situ saling bergandengan tangan. Dan gambar yang terakhir ada Alkitab, kemudian di situ ada pohon. Ada pohonnya. Silakan rumuskan pertanyaan dari mengamati gambar yang ada ini. Sudah? Kalau sudah selesai, bolehkah Bapak meminta untuk dapat mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang ada? Jadi masing-masing peserta didik dapat mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan dari mengamati gambar yang ada ini. Jadi dari gambar ini sebenarnya tergambar ada aspek perkembangan jasmani, ada aspek perkembangan berpikir, ada aspek perkembangan emosi, kemudian ada aspek perkembangan moral, dan aspek perkembangan sosial, dan kemudian yang terakhir aspek perkembangan spiritual atau yang sering kita jadikan aspek perkembangan spiritualitas. Digambarkan seperti yang gambar-gambar yang ada di depan ini. Kalau sudah, silakan untuk dapat mempresentasikannya. Silakan. Kelompok 1 apa yang dirumuskan terkait dengan apa pengertian dewasa secara fisik? Jadi kelompok 1 merumuskan pertanyaannya, apa pertumbuhan atau pengertian dewasa secara fisik. Kelompok 2 selanjutnya, Jelaskan pengertian dewasa secara intelektual. kelompok 2 merumuskan pertumbuhan atau pengertian dewasa secara intelektual. Kelompok 3, apa yang Anda ketahui tentang aspek emosi terkait dengan bertumbuh dewasa dalam segala aspek? ya, yang diketahui tentang perkembangan emosi dalam kaitan dengan bertumbuh dewasa. Kelompok 3, silakan. Jelaskan apa pengertian aspek sosial. Kelompok 3 merumuskan pengertian, jelaskan pengertian aspek sosial. Kelompok 4, Apa yang dimaksud dengan dewasa secara moral? kelompok 4 merumuskan pertanyaan pengertian perkembangan atau pertumbuhan dewasa secara
pengertian aspek secara pengertiannya berdasarkan aspek spiritualitas atau spiritual. 6 pertanyaan sudah dirumuskan. Sekarang orang mencari informasi. Jadi kelompok sudah bisa merumuskan, dan itu yang menjadi tugas kelompok sekarang ini. Jadi saat ini kelompok mencari, mengumpulkan informasi tentang aspek dewasa secara fisik. Kelompok 2 mengumpulkan informasi dewasa secara intelektual. Kelompok 3 mengumpulkan informasi dewasa secara emosi. Kelompok 4 dewasa secara sosial. Kelompok 5 dewasa secara moral. Dan kelompok 6 dewasa, pengertian dewasa secara spiritual. Silakan kelompok untuk dapat bekerja sama, dapat merumuskan konsep yang sudah dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi ada 6 pertanyaan berdasarkan kelompok yang ada. Guru kasih kesempatan untuk merumuskan itu, dan silakan diskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan untuk mencari informasi. Kalau mencari informasi bisa sebenarnya di Google, di buku pedoman juga bisa. Kalau tidak bisa masuk dengan tidak ada paket data, ya boleh buka buku yang ada dan boleh buka di Google. Silakan, guru kasih kesempatan untuk mencari informasi yang ada. Jika kelompok sudah selesai mendiskusikan dan merumuskan konsep-konsep yang ada, silakan mulai dari kelompok 1 dapat mempresentasikan. Kelompok 1 mempresentasikan untuk terkait dengan aspek dewasa secara fisik. Silakan kelompok 1. Mereka kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian dewasa secara fisik. Ya, jadi dewasa secara fisik merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk yang dapat diperoleh bila makan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak berlebihan. Hal penting lainnya adalah mampu menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan tepat. Jangan sampai ternyata memiliki fantasi seksual secara terus-menerus, tidak mengenal waktu, serta kondisi. Terima kasih. Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Ada tanggapan? Silakan. Jadi Sudah begini. ini pertanyaan saya, jadi pada tahap perkembangan apakah manusia mengalami pubertas? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Pada tahap perkembangan remaja, biasanya pada usia 12 tahun ke atas, di mana alat-alat reproduksi manusia sudah bertumbuh sempurna. Ya, demikian tanggapan dari penjelasan dari selanjutnya ke kelompok 2 untuk mempresentasikan aspek dewasa secara intelektual. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan informasi tentang pengertian dewasa secara intelektual. Dewasa secara intelektual adalah dewasa secara kognitif atau intelektual, seseorang yang sudah memiliki kemampuan membuat keputusan yang logis dan memahami berbagai perkembangan kehidupan yang ada dan mampu untuk mengembangkan kemandirian, menjadi kritis dan kreatif. Ya, ada tanggapan? Silakan. Baik, kami dari kelompok 5 akan bertanya, jelaskan apakah yang menjadi ciri-ciri utama dewasa secara intelektual. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ciri-ciri utama seorang yang sudah dewasa secara intelektual adalah ia sudah dewasa dalam hal
Ya. Terima kasih. Demikian. Selanjutnya kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengertian dewasa secara emosi. Dewasa secara emosi itu kemampuan menyatakan emosi secara positif dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang lain secara tepat pula. Sebagai bukti kedewasaan dalam relasi sosial dengan antar sesama. Ya, demikian presentasi kelompok 3. Ada tanggapan? Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 6 bertanya, bagaimana seorang yang sudah dewasa secara emosi menyalurkan emosi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti tertawa ketika membaca pesan yang lucu, kesal ketika menunggu seseorang terlalu lama kita tunggu. Tetapi dewasa secara emosional adalah dalam hal yang positif dan negatif, dapat menempatkan diri secara tepat serta memiliki alasan yang tepat pula untuk senang, sedih, dan kecewa. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Presentasi dari ketiga kelompok yang ada, yang pasti bahwa ketiga kelompok yang ada sudah bisa merumuskan konsep konsep dewasa secara fisik, intelektual, emosi, juga di dalamnya sudah terangkum aspek sosial, moral, dan spiritual. Aspek moral, sosial, dan spiritual. Dan cuma menambahkan, menyimpulkan dari beberapa penjelasan atau konsep yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi, bahwa pertama, dari gambar yang ada perkembangan secara fisik digambarkan. Dia ada seorang bayi kecil, kemudian dia merangkak, kemudian dia bertumbuh sampai dewasa, bahkan menjadi lansia, menjadi tua. Itu berarti perkembangan fisik penekanannya pada perubahan secara fisik. Dari dia sudah lahir, kemudian dia mengalami perkembangan. Jadi merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan, dan kemudian juga diperhatikan faktor gizi. Dan dalam perkembangan harus diperhatikan faktor gizinya. Kalau tidak memperhatikan faktor gizi, anak itu akan mengalami perkembangan, akan terhambat perkembangan seseorang dari segi fisik. Kemudian aspek kognitif atau logika. Aspek kognitif, secara kognitif menuju pada seseorang sudah dewasa dalam hal memikirkan sesuatu. Jadi dia bisa berpikir secara positif, tapi juga dia tahu dampak negatif dan positif apa yang dia lakukan. Bahkan dengan dia dewasa secara kognitif atau intelektual, dia bisa menentukan masa depannya. Jadi masa depannya seperti apa ke depan, dia bisa melakukan langkah-langkah dalam rangka menentukan masa depan seseorang ketika dia memiliki dewasa secara kognitif atau intelektual. Kemudian aspek secara emosional. Kalau aspek emosional, setiap manusia memiliki rasa, kadang-kadang ada rasa senang, kemudian bisa juga dia rasa sedih. Itu menggambarkan aspek emosinya. Tetapi kita bisa menempatkan itu. Kalau dia dewasa secara emosional, dia tahu menempatkan. Misalnya nggak mungkin ketika ada di kedukaan, dia datang di tempat itu kemudian dia tertawa. Berarti dia belum dewasa secara emosional. Dia belum bisa menempatkan. Oh, ini di tempat yang harus serius, ini di tempat yang harus orang tertawa, bergembira, atau serius. Selanjutnya aspek sosial. Aspek sosial digambarkan bergandengan tangan. Dan aspek sosial ini dia tidak memilih teman. Dia suku yang berbeda, agama yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, tapi dia tetap mau berteman dengan orang lain. Jadi bukan mau menjadikan pertimbangan agama sebagai pertimbangan untuk berteman dengan
orang lain. Karena itu dirumuskan bahwa aspek sosial adalah baik dari suku, agama, dia tanpa diskriminasi terhadap orang lain. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek moral dan spiritual. Aspek moral menekankan pada kasih sayang. Orang melakukan kasih sayang terhadap orang lain, menolong orang lain juga bagian dari aspek moral. Dia melakukan kebaikan kepada orang lain. Kalau di agama tentu dia mau melakukan kebaikan kepada orang lain. Digambarkan seorang anak yang memberikan air kepada fakir miskin yang ada di pinggir jalan. Dan yang terakhir, aspek spiritual. Sebenarnya aspek spiritual kenapa ditempatkan di belakang? Bukan berarti itu tidak penting. Dari ke-6 aspek yang ada, aspek spiritual yang paling penting. Kenapa? Karena aspek spiritual dia mau berbicara tentang hubungan dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Agama apapun tentu mengajarkan itu. Dan orang tentu berangkat dari bagaimana arti iman percaya kepada Yesus yang berbelas kasihan kepada orang lain, bahkan dia rela memberi dirinya berkorban untuk keselamatan manusia. Aku kira itu 6 aspek yang sudah disimpulkan, tetapi untuk mencapai itu tentu ada dasarnya. Orang perlu dasar Alkitabiah. Dasar pertama boleh orang baca dalam Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Jadi pekerjaan rumah nanti bisa dibaca di rumah dan boleh dibaca sekarang, tetapi mungkin nanti akan didalami di rumah menjadi pekerjaan rumah. Pertama Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Dalam pembacaan ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus sekalipun dia masih usia 12 tahun, dia bersoal jawab tentang iman, tentang kepercayaan, tentang firman Tuhan kepada tua-tua atau imam-imam pada waktu itu. Walaupun sebenarnya usia 12 tahun kan masih suka bermain, tetapi usia 12 tahun Tuhan Yesus sudah bisa bersoal jawab dengan para imam yang ada. Kemudian Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada kita lewat 1 Korintus 14 ayat 20, pentingnya pertumbuhan atau aspek spiritual. Apa itu aspek spiritual? Belajar agama, belajar membaca Alkitab, mendalami Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, beribadah. Itu aspek spiritual. Karena itu dari 6 aspek yang ada, aspek yang ke-6 yang paling penting. Semoga ketika kita belajar tentang kedewasaan dalam segala aspek, baik aspek fisik, aspek intelektual, emosi, sosial, moral, dan spiritual, dapat berguna dan tentu bermanfaat bagi peserta didik sekalian. Dan ada 3 pertanyaan, silakan dibuat terkait dengan kegiatan belajar kita hari ini. Ada 3 pertanyaan yang nantinya menjadi tugas untuk dibuat di rumah dan kemudian nanti dimasukkan pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, boleh dicatat, sebutkan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang menjadi dewasa. Pertanyaan kedua, apakah hubungan antara perkembangan aspek yang dimaksud dengan kedewasaan iman? Jadi 6 perkembangan aspek yang sudah dipelajari tadi dengan kedewasaan iman. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, apa saja usaha yang dilakukan untuk dapat hidup menjadi dewasa di dalam iman? Ini nanti dijawab dibuat di rumah, jadi masukan dulu yang akan datang dalam tatap muka dalam kegiatan belajar di minggu yang akan datang. Jadi tugas dan pekerjaan di rumah. Demikian, dan karena diawali dengan berdoa, tentu orang juga harus tutup dengan doa. Kita akan mengakhiri dengan berdoa, tapi sebelumnya tentu untuk menyampaikan terima kasih untuk keterlibatan kita dalam kegiatan belajar pada hari ini. Dan saat ini kita akan berdoa, memuliakan doanya.
Diundang kita semua untuk berdiri, kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah dalam Yesus Tuhan Guru Agung kami. Kami boleh belajar pendidikan agama Kristen di siang hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena tuntunan Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Biar pelajaran yang kami pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kami, sehingga kami akan bertumbuh, kami akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kami menjadi dewasa dalam aspek spiritual seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan secara fisik, jasmani, emosi, sosial. Tuhan, inilah kami yang bersyukur kepadamu. Kami boleh belajar di siang hari ini. Kami akhiri kegiatan belajar kami saat ini. Hanya dalam nama Yesus, Guru Agung kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk dan demikian kegiatan belajar kita pada